ibadah online Kikir bersama Kakak Meli, Kakak Mika, Kakak Monika. Apa kabar semuanya? Dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Hore! Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita siapkan hati kita. Kita lipat tangan, tutup mata, dan kakak akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Engkau masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Bahkan kami boleh menyenangkan Engkau hari ini ya Bapa, lewat pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Engkau terus memberikan sukacita buat kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan sama-sama. Kita angkat suara kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan
Engkau Allah yang luar biasa Tuhan, yang boleh hidup dan bertahta di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Pada tahun kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim. Kata raja kepada mereka, Aku bermimpi, dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu. lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja, Silakan tuanku raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya. Jawab raja, Ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku. Jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat
dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja." Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Ketika titah dikeluarkan untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel, maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria, supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Terpujilah nama Allah sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap, dan terang ada padanya. Sebab itu pergilah Daniel kepada Ariok, yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Beltsazar. Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab, katanya kepada raja, Rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia, mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuhanku lihat di tempat tidur. Ialah ini. Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilau luar biasa. Kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya sehingga remuk. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi tuanku. Dan sekarang maknanya, tuankulah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga. Akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi. Maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu, sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, bahwa kerajaan itu terbagi, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan. Kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada tuanku raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Berkatalah raja kepada Daniel, Sesungguhnya lah, Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia.
Lalu raja memuliakan Daniel. Dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Mira, apakah tugas minggu lalu? Bunyinya Roma Roma 12 16 ayat ayat 2. 2. Janganlah Janganlah kamu kamu menjadi menjadi serupa serupa dengan dengan dunia ini, dunia ini, tetapi tetapi berubahlah berubahlah oleh oleh pembaharuan luar budimu. ilmu hidupmu. Terima Terima kasih. Dadah. Halo teman-teman, hari kita mau menghafal Roma Roma 12 12 ayat 2. ayat 2. Janganlah kamu Janganlah kamu menjadi menjadi serupa serupa dengan dengan dunia ini, dunia ini, tetapi tetapi berubahlah berubahlah oleh oleh pembaharuan beruang budimu. budimu. Teman-teman, saya mau mengabarkan ayat minggu lalu terdapat di Roma 12 ayat 2a. Bunyinya, janganlah kamu menjadi serupa dunia ini dan berbaruhanlah budimu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Teman-teman, saya mau menghafal ayat minggu lalu. Roma 12 ayat 2a. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Oke teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Roma 12 ayat 2a. Bunyinya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Terima kasih. God bless you. Bye. Roma 12 ayat 2 bagian A. Bunyinya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam, saya mau menghafal ayat minggu lalu yang terdapat dalam Roma 12 ayat 2a. Bunyinya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Roma 12 ayat 2a. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Salam. Roma 12 ayat 2a. Bunyinya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, serupa dengan dunia ini, dengan dunia ini, tetapi
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Amin. Roma 12 ayat 2a. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Shalom. Roma 12 ayat 2a. Bunyinya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berupalah oleh pembaharuan budimu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, kali ini saya akan menghafalkan ayat hafalan minggu lalu yang terletak di Roma 12 ayat 2 bagian A. Bunyinya, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Oke teman-teman, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sekarang saya menghafalkan tugas minggu lalu yang terdapat dari Roma 12 ayat 2a. Bunyinya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Makasih. Tuhan Yesus memberkati. Roma 12 ayat 2 bunyinya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. 12 ayat 2 bunyinya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Hai teman-teman, shalom. Saya akan menghafalkan tugas minggu kemarin yang terletak pada Roma 12 ayat 2a. Bunyinya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Amin. Mana ya? Bagaimana? Bagaimana? Bingung. Kamu udah kenapa? Kakak Monika bingung. Kakak Monika dikasih tugas oleh ibu guru, tapi Kakak Monika tidak mengerti. Bahkan ibu guru sudah jelaskan, bahkan Kakak Monika sudah cari di internet, tapi Kakak Monika tidak mengerti. Oh, bingung Kakak Monika, Kakak Mili. Nah, tadi kita sudah melihat cerita tentang Daniel. Wah, seru sekali ya ceritanya tentang Daniel ya kakak? Iya, kakak seru. Nah, pada waktu itu Raja Nebukadnezar kan mempunyai mimpi. Iya. Tapi tidak ada satu orang pun yang bisa mengartikan mimpinya. Nah, hanya satu orang yang bisa mengetahui mimpi Raja Nebukadnezar. Kira-kira ada yang tahu tidak? Ayo. Siapa kakak? Daniel. Karena Daniel rajin berdoa, dia minta hikmat sama Tuhan. Dia mengetahui mimpi Raja Nebukadnezar. Bahkan mengartikan loh kakak. Hebat kan? Wow, hebat. Jadi kakak Monika tidak perlu bingung, Iya. tidak perlu khawatir. Kakak Monika berdoa, minta hikmat dari Tuhan agar dapat menyelesaikan tugasnya. Nah, buat adik-adik di rumah yang sudah kembali sekolah, dan meskipun saat ini masih sekolah online, dan di semester ini adik-adik mungkin mendapatkan pelajaran baru, mendapatkan teman baru, bahkan juga guru baru, dan mungkin juga kedepannya adik-adik akan mendapatkan pelajaran yang baru, dan mungkin adik-adik akan mengalami kesulitan dalam pelajaran adik-adik, dalam tugasnya adik-adik, tetapi adik-adik harus belajar dengan sungguh-sungguh, dan yang terpenting adalah berdoa.
andalkan terus tuh Tuhan dalam hidup kita. Kalau Daniel saja bisa memperoleh hikmat dari Tuhan karena dia rajin berdoa, apalagi kita. Dan Kinskid. Ayat hafalan kita minggu ini terdapat di dalam Amsal pasal 2 ayat 6. Bunyinya, Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. jangan lupa dihafalkan dan dikirim di nomor di bawah ini. Paling lambat hari Kamis. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kita akan tutup dengan doa bersama-sama. Mari kita lipat tangan, tunduk kepala, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini kami sudah beribadah, kami sudah dapat memuji dan menyembah Engkau, bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini, kami mau terus belajar untuk sungguh-sungguh berdoa dan terus meminta hikmat kepada Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.